Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk mengevaluasi masalah ekonomi. Dan pokok bahasan kali ini ada dua ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pemecahan masalah perekonomian melalui sistem ekonomi. Nah, tetap perhatikan materi ini sampai akhir ya. Oke, baik, kita menuju materi yang pertama, yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Nah, sebenarnya inti dari masalah ekonomi itu ada di keterbatasan ya. Keterbatasan apa? Yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, skill ataupun keterampilan untuk menghadapi kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, secara umum di sini ya, masalah pokok ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik, dan yang kedua ada masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Oke, kita menuju ke ini ya, masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Jadi di sini ya menyebutkan bahwa ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil yang maksimal demi kemakmuran masyarakat. Nah, yang pertama ya untuk masalah produksi. Jadi produsen itu dihadapkan pada permasalahan barang apa yang dapat atau barang apa yang tepat diproduksi. Yang kedua, masalah distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, ini karena ketidaktepatan waktu distribusi mengakibatkan barang sudah tidak dibutuhkan secara optimal oleh konsumen. Kemudian, masalah konsumsi. Ini akan muncul jika produsen menghasilkan barang yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia itu menjadi semakin kompleks. Tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi sudah berkaitan dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, baik, kita menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Nah, ini seperti yang dikemukakan oleh Paul Samuelson, masalah pokok ekonomi berkaitan dengan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa banyak atau what. Kemudian, bagaimana barang dan jasa diproduksi dan oleh siapa atau how. Kemudian, serta untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi atau for whom. Nah, ini akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Oke, sini ya yang pertama tentang apa yang akan diproduksi atau what. Jadi masalah pokok ekonomi ini berkaitan dengan dua aspek. Yang pertama, yaitu barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Nah, untuk mengetahui barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, seorang produsen itu perlu memperhatikan paling sedikit 7 faktor yang bisa menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Yang pertama yaitu keinginan memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup. Kebutuhan pokok manusia itu antara lain ya, ada sandang, pangan, papan. Nah, kebutuhan ini wajib dipenuhi sehingga produsen wajib memproduksinya demi kelangsungan hidup semua manusia. Yang kedua, sifat manusia yang selalu kurang puas. Nah, sifat ini akan memunculkan kebutuhan baru. Nah, dengan memperhatikan sifat ini, produsen dapat memutuskan barang dan jasa apa yang perlu dibuat.
Kemudian yang ketiga, rasa ingin tahu manusia. Nah, rasa ingin tahu ini mendorong manusia menciptakan alat-alat untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Nah, dengan mengetahui sifat ini, produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksinya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Kemudian, keinginan mempermudah pekerjaan. Nah, biasanya kan manusia ingin hal-hal yang simple dan tidak ribet ya. Nah, dengan mengetahui keinginan manusia untuk mempermudah pekerjaan, produsen dapat bersifat proaktif dengan menciptakan produk yang inovatif dan dapat mempermudah pekerjaan. Misalnya ada produk mesin cuci, misalnya ada alat pemotong sayur, alat penghisap debu, dan lain-lain. Kemudian sifat suka meniru atau demonstration effect. Nah, dengan sifat suka meniru ini tentunya akan mendorong munculnya kebutuhan baru ya. Maka produsen akan lebih mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan. Jadi ini terkait dengan tren. Kemudian keinginan manusia mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, keinginan manusia untuk selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta ini mendorong timbulnya kebutuhan akan berbagai alat perlengkapan ibadah. Misal, seorang muslim yang membutuhkan kitab Al-Quran, mukena, sajadah, pakaian muslim, dan sebagainya. Nah, untuk keyakinan lain, misal orang Kristen membutuhkan kitab Injil, pohon Natal, kalung rosario, dan lain-lain. Nah, dengan mengetahui keinginan ini, produsen harus membuat produk yang bisa memuaskan keinginan manusia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Kemudian keinginan diakui dan dihargai. Nah, rasa ingin diakui dan dihargai ini membuat manusia, terutama untuk masyarakat yang berpendapatan tinggi ya, atau masyarakat ekonomi kelas atas, membutuhkan suatu yang berbeda dengan yang lainnya untuk meningkatkan martabatnya atau prestis. Nah, biasanya masyarakat tingkat ekonomi atas ini akan membeli barang-barang mahal maupun branded ya untuk meningkatkan martabatnya atau prestis. Nah, sehingga produsen ini harus mampu membaca peluang dari salah satu sifat manusia ini ya. Sehingga produsen dapat menciptakan barang dan jasa yang berkualitas unggul untuk memuaskan rasa ingin diakui dan dihargai. Oke, baik. Selanjutnya ya kita akan membahas tentang apa yang akan diproduksi. Atau what. Nah, di sini ya tentang bagaimana tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Setelah mengetahui 7 faktor tadi ya yang bisa menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa, maka produsen harus mempertimbangkan tingkat ketersediaan sumber daya yang ada. Apapun pilihannya, tetap produsen itu hendak memberikan manfaat yang terbesar bagi masyarakat. Nah, selain itu, produsen harus mampu mempertimbangkan tingkat ketersediaan sumber daya karena sumber daya itu bersifat langka dan pemakaiannya itu bersifat alternatif. Oke, kemudian kita akan bahas tentang bagaimana barang dan jasa diproduksi dan oleh siapa atau how. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam menentukan alternatif produksi yang paling efektif. Pilihan cara produksi meliputi
jenis faktor produksi dan teknik produksi yang digunakan. Selain itu, masalah berikutnya berkaitan dengan oleh siapa barang tersebut diproduksi. Nah, jika pemilihan produksi menggunakan pendekatan padat karya, maka diperlukan banyak sumber daya manusia. Tetapi, jika menggunakan pendekatan padat teknologi, maka perlu dipikirkan juga kemampuan sumber daya tersebut dalam memanfaatkan teknologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang untuk siapa barang dan jasa diproduksi atau for whom. Nah, siapa yang akan menjadi pengguna dari barang dan jasa yang telah diproduksi? Atau siapa pangsa pasar dari barang dan jasa yang telah diproduksi? Unsur terpenting dari semua itu adalah bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan dapat didistribusikan atau disalurkan secara merata dan dapat dinikmati setiap lapisan masyarakat. Nah, dengan adanya ketiga masalah ekonomi tersebut, manusia dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan prioritas dan memutuskan alternatif pilihan sumber daya yang terbaik tanpa harus merugikan sumber daya lainnya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang pemecahan masalah perekonomian melalui sistem ekonomi ya. Ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama nanti pemecahan masalah apa yang harus diproduksi. Yang kedua, pemecahan masalah bagaimana memproduksi. Dan yang ketiga, pemecahan masalah untuk siapa diproduksi. Oke, kita ke poin pertama dulu. Yang pertama, pemecahan masalah apa yang diproduksi. Nah, dalam sistem perekonomian liberal atau ekonomi pasar, pemecahan masalah mengenai apa yang akan diproduksi diselesaikan melalui mekanisme harga. Jadi produsen itu memproduksi barang jika konsumen membayar harga yang tinggi. Yang kedua, dalam sistem perekonomian sosialis atau ekonomi komando, pemecahan masalah mengenai apa yang akan diproduksi diselesaikan langsung oleh pemimpin negara atau suatu komite perencanaan yang ditunjuk. Kemudian dalam sistem ekonomi campuran, pemecahan masalah mengenai apa yang akan diproduksi diselesaikan melalui modifikasi kebijakan, misal seperti pengenaan pajak, pemberian subsidi, dan pengeluaran ataupun pembelanjaan. Oke, kemudian kedua nih ya, pemecahan masalah bagaimana memproduksi. Nah, dalam sistem perekonomian liberal atau ekonomi pasar, pemecahan masalah mengenai bagaimana cara memproduksi diselesaikan dengan teknik terbaik yang akan dipakai dalam memproduksi suatu barang atau jasa, ialah yang menimbulkan biaya produksi yang paling sedikit. Kemudian yang kedua ya, dalam sistem ekonomi campuran, pemecahan masalah mengenai bagaimana cara memproduksi itu dilakukan melalui mekanisme harga yang dimodifikasi dengan kemampuan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kemudian dalam sistem perekonomian sosialis atau ekonomi komando dilakukan dengan membentuk suatu komite perencanaan namun tidak bergantung pada mekanisme harga. Oke, yang terakhir, yang ketiga ya, yaitu pemecahan masalah untuk siapa diproduksi. Nah, dalam sistem perekonomian liberal atau ekonomi pasar, pemecahan masalah mengenai untuk siapa barang atau jasa diproduksi diselesaikan melalui mekanisme harga. Jadi produsen memproduksi barang yang memenuhi selera konsumen. Yang kedua ya, dalam sistem perekonomian sosialis atau ekonomi komando,
Pemecahan masalah mengenai untuk siapa barang atau jasa diproduksi diselesaikan dengan membentuk suatu komite perencanaan. Dan yang ketiga, dalam sistem ekonomi campuran, pemecahan masalah mengenai untuk siapa barang atau jasa diproduksi diselesaikan dengan memadukan mekanisme harga dan kebijakan pemerintah. Nah, ini adalah materi pada pertemuan kali ini dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.